Soalnya kemarin tuh, kalau nggak salah Pak Saktinya bilang tuh, tugas akhir kalian tuh tidak menggunakan SPSS atau regresi gitu ya. Kok kamu pakai? Soalnya aku kuantitatif, terus gitu Oh, kayak bukannya enakan kuantitatif ya? iya. Yang lain Kan kualitatif. Berarti pakai data apa? Data primer? kalau misalnya kualitatif kan harus wawancara gitu. Kalau Iya, aku enggak. males kan kamu? Kamu kan malas, kamu kan bucin. Iya, saya juga sih, saya senengan pakai kuantitatif. Kalau kualitatif tuh males. Terus non parametrik kan, non parametrik tuh interpretasinya harus lebih kuat menurut saya. Jadi, eee, terus banyak error-nya, banyak kalau wawancara ya terutama banyak error-nya, terus sampelnya juga harus diuji, kemudian kalau bikin kuesioner sebenarnya itu kan ada uji validitas lagi, banyak deh kerjaannya kalau pakai kuantitatif, biarkan software yang bekerja. Kalau misalnya tidak memenuhi asumsi-asumsi juga, bisa kita apain ya, bisa kita buat sedemikian sehingga kita manipulasi, apa namanya, variabelnya bukan manipulasi data ya, manipulasi variabel tuh bisa dinormalkan, macam-macam lah caranya. Kemudian kalau misalnya tidak memenuhi asumsi juga kita bisa, ganti variabel, terakhir ya ganti variabel atau, eee, bisa ganti metodologi, tapi kan di software aja, tinggal banyak baca aja. Semoga sukses ya Alsafa ya, sama yang lainnya juga, tugas Makasih. akhirnya. Tapi pasti diterima kan semua proposal itu ya? Enggak? Belum tentu ya? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Emang Umumnya kapan pengumuman? Hah? Kenapa, gimana? umumnya diterima, cuman Oh, beda waktunya. tidak tahu diterimanya gimana, gitu ya. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi ini sebenarnya sering sekali dipakai di tugas-tugas akhir atau skripsi, tesis gitu ya, untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih gitu. Nah, jadi ya konsep dasar korelasi itu intinya adalah melihat hubungan antara dua variabel. Uh, bisa lebih sih, tapi di sini kita batasin dua variabel aja. Nah, yang kita batasin di sini selain dua variabel adalah bentuk dari korelasinya. Jadi sebenarnya dua variabel tersebut berhubungan tidak hanya membentuk garis linier. Jadi kalau kalau ini linier ya, ini linier, ini linier. Cuman yang satunya kalau dari kiri bawah ke kanan atas, maka dia disebut positif linier. Nah, ini negatif linier, yang sebelah sini negatif ya. Saya tandain negatif ya. Di sini positif. Padahal ada juga di bawahnya. Nah, pada kuliah kali ini, kita akan membatasi bahwa yang kita pelajari adalah korelasi linier atau korelasi garis lurus. Kalau misalnya seperti ini tidak membentuk korelasi linier, tapi terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nih, kalau dilihat di softwarenya ya, R-nya dia menunjukkan sebesar negatif 0,087. Angka negatif maupun positif itu hanya melihat arah dari korelasi, tapi tidak menentukan besarnya korelasi. Jadi misalnya tidak serta-merta yang bernilai positif itu korelasinya lebih kuat daripada
yang bernilai negatif. Kalau misalnya kita lihat seperti ini positif 0,851. Yang sebelah sini negatif 0,965 ya. Mana yang lebih kuat? Ketika ditanya mana yang lebih kuat korelasinya, kita harus menjawab ini. Walaupun ini bernilai negatif. Artinya variabel X dan Y memiliki hubungan negatif, namun korelasinya lebih tinggi dibandingkan korelasi variabel X dan Y yang sebelah kiri ini ya. Jadi ketika kita membaca koefisien korelasi, R itu namanya koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi itu dalam nilai mutlak ya. Nilai mutlak kayak gini. Nilai mutlak. Nah, kalau misalnya jadi cara paling gampang dalam melihat sebuah korelasi adalah dibikin hubungannya melalui scatter plot seperti ini. Kalau dia membentuk garis lurus, baik itu dari kiri atas ke kanan bawah, ataupun dari kiri atas ke kanan bawah, kiri atas ke kanan bawah, ataupun dari kiri bawah ke kanan atas, itu disebut hubungan linier, korelasinya linier, membentuk garis lurus, gitu ya. Namun, kalau dia memiliki hubungan, namun tidak membentuk garis lurus, itu namanya non-linear. Non-linear salah satunya bisa berbentuk kuadratik. Ini seperti ini kuadratik ya. Bisa juga kan kalian waktu SMA juga belajar ya. Kayak gini gitu kan. Yang pangkat 3. Kemudian kalau misalnya scatter plot tersebut titik-titik yang menyebar, itu menandakan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki korelasi. Nah, biasanya setelah kita lihat bahwa sepertinya dari scatter plot ini ada korelasi antara dua variabel. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menguji apakah korelasi itu benar. Sama prosedurnya seperti uji hipotesis yang sebelumnya, kayak gitu ya. Nah, di sini ada variabel baru. Kalau sebelumnya kalian cuma ngelihat X bar, mu, P cap, P, kemudian apalagi S dan varians. Kemudian sekarang ada dua lagi ya, R ya. R ini koefisien korelasi dari data sampel. Ingat ya, dari data sampel, kemudian ini bacanya rho. Rho itu melambangkan korelasi antara dua variabel yang didapat dari data populasi. Nah, nanti kita akan menguji apakah rho-nya ada apa enggak gitu. Ntar kita lanjut. Nah, jadi ada beberapa rumus untuk mencari besaran korelasi antara X dan Y. Ya. Bisa rumus 1 maupun rumus 2 gitu. Nah, kayaknya ribet ya, tapi nggak ribet, gampang. Jadi besaran R atau korelasi ini selain kalian baca dalam nilai mutlak, kalian juga harus tahu bahwa besarnya itu antara -1 dan 1. Jadi kalau dia 1, maka dia korelasi sempurna, benar-benar berhubungan atau benar-benar sama atau benar-benar dekat sekali hubungannya. Kemudian kalau di bawah itu ada batasannya, apakah dia berkorelasi ataupun tidak. Itu kita lakukan uji ya, beda-beda batasannya. Kayak biasa ada kayak critical value-nya. Oh iya, tadi saya lihat di statistik soal kalian banyak salah di pertanyaan yang menurut saya simpel banget.
Apa itu ya? Bentar. Gue ingat-ingat. Masih ada nggak sih? Jadi kayak apa? Oh ya nih. Dari hasil uji statistik terdapat p-value sebesar 0,03. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah itu saya aneh kalau kalian salah. Jadi ini udah naik sih yang iya. Salah. Yang benar cuman 11 orang. Yang salah tuh 19 orang. Kalian salah di soal semudah ini tuh sayang gitu. Jadi p-value kita harus balik lagi ya ke gambar-gambar yang gunung-gunung itu. Yang gunung-gunung yang jangan sih. Yang apa namanya? Grafik normal itu. P-value itu adalah probability value, nilai peluang. Nilai peluang berarti ada di bawah kurva, ya kan? Di bawah kurva. Jika dia lebih kecil daripada tingkat signifikansi, maka dia tolak H0. Kalian gambar itu tuh harus di luar kepala ya. Jadi kalau misalnya p-value, ingat, kalau kalian nanti melakukan uji di tugas akhir, kalau kalian melakukan uji di tugas akhir, misalnya di SPSS, Tata, pakai Minitab, atau pakai Excel sekalipun, nilai p-value itu pasti keluar. Nilai p-value itu pasti keluar. Bisa juga sih. Bisa juga sih kalian ada nilai T-nya atau nilai Z-nya juga keluar, tapi masa kalian harus bandingin lagi dengan nilai Z tabel atau lihat dulu gitu di Excel norm inverse, lama. Yang dilihat itu justru kalau di hasil SPSS atau hasil pengolahan itu adalah p-value. Ketika p-value kurang dari 0,05 untuk saya, misalnya saya menaruh tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%, maka p-value di variabel tersebut harus kurang dari 0,05. Nah, ketika dia kurang dari 0,0, jadi yang kita harapkan selalu tolak H0 ya. Yang kita harapkan selalu tolak H0. Ketika p-value kurang dari 0,05 atau berapapun tingkat signifikansi yang kalian tetapkan, maka dia tolak H0. Ya. Kalau uji satu sisi, kalau uji dua sisi, 5%-nya tinggal dibagi 2. Misalnya 5% berarti 0,05 ya. Berarti bagi 2, 0,025 ya. 0,025. Maka p-value akan tolak H0 jika kurang dari 0,025 gitu. Ya. Oke. Gitu ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, jadi balik lagi ya ke korelasi. Ada 2 rumus. Yang pertama agak kayak ribet gitu ya. Yang kedua kayak simple. Kayak ribet sebenarnya simple. Kayak simple sebenarnya ribet. Enggak juga sih. Dua-duanya kayak ribet deh. Dua-duanya kayak ribet sebenarnya simple. Jadi nilai R ini lihat tuh terletak di min 1 sampai 1. Ya kan? Nah, ini apa sih? If all value of either variable are converted to the difference scale, oh ya, jadi misalnya nilai X, ada series nilai X dan series nilai Y. Korelasinya sebesar 0,6 atau 0,7. 0,6 atau 0,7 ya. Ketika nilai X atau nilai Y kalian kalikan dengan sebuah pengali semuanya ya. Misalnya X jadi 3X, maka korelasinya itu tidak berubah. Dicoba sendiri ya. Korelasinya itu tidak berubah gitu. Kalau misalnya X dan Y bertukar tempat, itu juga tidak berubah. Tapi jangan satu-satu ditukarnya.
Ya, misalnya ada 10 individu ya. Ada 10 individu X dan Y. Jangan per individunya ditukar nilainya X dan Y. Itu akan berubah nilai R-nya. Tapi kalau seseris gitu dirubah jadi korelasi X terhadap Y ataupun korelasi antara Y terhadap X itu nggak berubah. Kelihatan sih dari rumusnya di sini. Ini kan sama-sama XY ya. Ini sigma X, ini sigma Y. Dua-duanya dikali gitu kan. Ini satu suku kayak gini. Seragam. Jadi nggak mungkin berubah. Ini juga seperti itu ya. Jadi kalau satu series gitu diganti nggak akan berubah gitu. Oke. Ya. R measure strength of ya itu. Jadi ini slide saya ambil dari Triola juga ya. Dari PowerPoint Triola yang tadi saya kasih juga ada. Males ngertiinnya ntar beda artinya kan. Nah, oh ya, ini juga R itu sensitif terhadap outlier. Jadi kalau misalnya kalian nanti mengerjakan tugas akhir, dilihat-lihat dulu ada nilai outlier apa enggak. Apalagi kuesioner ya. Kalau di kantor saya sih kalau misalnya kuesioner tuh kayak kuesioner konsumsi modul konsumsi. Jadi dia melihat konsumsi rumah tangga. Mereka-mereka yang malas menjawab itu banyak banget ya. Kalau ngewawancara satu orang tuh bisa 1,5 jam. Jadi nanyain konsumsi seminggu yang lalu apa gitu. Nah, misalnya rokok gitu ya. Karena dia ngambil di warung sendiri, dia tulis Rp1 aja harga rokok. Kayak gitu. Kayak gitu-gitu kan sering menyebabkan bias. Iya, kalau data kita dikit, kita bisa cleaning. Usahakan cleaning ya. Kalau data banyak, ya kita lihat dulu summary datanya. Lihat summary datanya, biasanya ada nilai minimum dan maksimum. Nah, kalau yang terlalu minimum atau terlalu maksimum, dihapus aja. Itu ganggu hasil regresi banget. Ini tidak terlalu penting, tapi saya tegaskan bahwa yang pertama ini ya. Yang pertama, jadi ketika ketika dua variabel itu memiliki hubungan korelasi, belum tentu hubungan tersebut menyebabkan kausalitas. Jadi belum tentu dia menyebabkan satu sama lain, ya. Misalnya korelasi, tapi belum tentu berat badan yang besar lah yang menyebabkan tinggi badannya juga besar. Gitu istilahnya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai korelasi itu, kita akan melakukan uji hipotesis terhadap sebenarnya hasil korelasi. Diingat, ingat. R itu buat sampel, rho itu buat populasi ya. Nah, ini kita belajar dulu yang umum ya. Yang umum itu apakah terdapat korelasi linier atau tidak terdapat korelasi linier. Nanti pada soal itu pertanyaannya akan seperti apa? Misalnya, buktikan bahwa terdapat hubungan antara X dan Y gitu ya. Nah, ini udah pasti bahwa kalau dia bilang buktikan terdapat hubungan, berarti satunya tidak terdapat, satunya terdapat. Jika tidak terdapat korelasi, artinya apa? Kalau tadi kan korelasi ya. Tidak dalam nilai mutlak berarti dari -1 sampai 1. 0 menandakan dia tidak terdapat hubungan. Jika tidak terdapat hubungan, rho sama dengan 0, ini rho sama dengan 0 ya, maka tidak terdapat korelasi linier. Artinya dia tidak mempunyai hubungan linier. Gitu. Nah, kalau tidak sama dengan 0, maka dia terdapat korelasi linier.
Terus kita ngelihatnya membandingkan critical value-nya dengan apa? Namanya tes statistik R. Kalian bisa lihat, ada nggak sih saya? Nah, ini saya tabelnya ada di buku Triolab, ada tabel A5 dan A6. Ini menunjukkan critical value besaran R ya, untuk N, alpha. Ini nilai N-nya, ini alfanya. Oke. Nah, sekarang ada 2 tabel. Persen sama Spearman. Bentar ya. Persen sama Spearman. Bedanya apa? Kalau Spearman ini seringkali untuk variabel yang bentuknya rank. Namanya sebenarnya rank Spearman. Rank itu apa? Rank itu peringkat. Jadi kayak apa ya? Rank itu peringkat kayak ranking 1, 2, kategorik, variabel yang kategorik. Lihatlah rank Spearman ini. Tapi kalau benar-benar kuantitatif, minimal interval ordinal gitu, numerik. Nah, ngelihatnya critical value-nya pakai persen. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, membaca critical value, nilai R yang kita dapat nanti dimutlak dulu gitu. Dimutlak dulu, kemudian dia jika lebih dari critical value maka tolak H0. Jika kurang dari sama dengan critical value dia tidak tolak H0. Itu ya. Cara bacanya sama ya. Jika terbukti bahwa R merupakan koefisien yang menggambarkan hubungan X dan Y, maka R kuadrat ini beda lagi. Jadi ketika kita tolak H0 misalnya ya, R mutlak lebih dari critical value nanti, maka dia tolak H0. Berarti terima ini kan ya, kalau tolak H0 ya, dibayang-bayangin. R lebih dari critical value, maka dia akan tolak H0. Berarti yang kalian baca ini. Maka X dan Y terdapat hubungan korelasi linear. Terdapat korelasi linear, gitu ya. Yang kita harapkan kan H1. Gitu. Nah, jika terdapat hubungan linear, maka R itu bisa diterima. Ya, R itu bisa diterima. Nah, R ini ketika dikuadratkan namanya koefisien determinasi. Ini yang sering ada dan dibaca di hasil pengolahan regresi. Kalau skripsi, tugas akhir gitu ya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah R². Misalnya kalian nanti ngegresin ya. Y sama dengan A plus gitu B X gitu ya. Ini R² sama dengan 0,8 gitu ya. Ceritanya signifikan. Maka X ini dapat menjelaskan model dan variasi Y sebesar 80%. Jadi model ini bisa menjelaskan variasi Y sebesar 80% kalau di regresi. Kalau di regresi. Terus kenapa nggak 100% gitu ya? Kenapa nggak 100%? Ada nggak R² 100%? Nggak ada sih.
Karena sebenarnya di belakang sini tuh selalu ada yang namanya SE, standard error, atau error juga boleh. Standard error. Jadi, suatu model regresi itu tidak mungkin tepat banget memprediksi yang namanya nilai Y. Ya, tidak mungkin tepat sekali memprediksi namanya nilai Y. Nggak mungkin sampai 100%. 0,2 itu adalah banyaknya variasi Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model yang kalian buat ini. Atau kalau sampai dikorelasi aja, ya korelasi aja ngomongnya. Kalau ini kan regresi ya. Berarti korelasi hubungan linier antara X dan Y itu ada 0,2 yang tidak bisa dijelaskan. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti dari tabel masing-masing kan kita mendapatkan critical value. Tadi saya bilang kita harus bacanya ketika nilai mutlak. R lebih dari critical value itu tolak H0. Ya kan? Reject H0. Jadi terdapat korelasi. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kemarin ada yang apa namanya? kanan kiri. Tapi kalau yang ini pakai nilai mutlak gitu. Karena ininya sih, karena H0-nya juga kan dia rho tidak sama dengan 0. Ada atau tidak korelasi gitu ya. Oke, jadi mau negatif, mau positif, kalau dia lebih besar daripada critical value, tetap tolak H0 alias X dan Y terdapat korelasi. Ini kayak gini ya. Sampel datanya menghasilkan nilai korelasi segini. R 0,988 gitu. Kemudian dia dapat critical value-nya misalnya 0,811. Karena R 0,988 itu lebih besar dari 0,811, maka dia tolak H0 dan membuktikan bahwa X dan Y terdapat hubungan korelasi. Nah, itu kan yang simpelnya ya. Simpelnya R langsung kita bandingkan dengan sebenarnya itu bisa juga pakai uji T, terutama kalau dia kayak gini nih. Kalau dia bukan nanyain terdapat hubungan apa enggak gitu. Dia nanyainnya dia ngeklaimnya itu terdapat hubungan negatif atau terdapat hubungan positif. Nah, kalian harus pakai T ya, karena nilainya ada positif ada negatif. Jadi nilai R yang udah didapat nanti diolah lagi menjadi nilai T. Kemudian kalian bandingkan seperti biasa dengan T alfa atau alfa per 2 kalau misalnya itu ya. Jadi kalau untuk ini juga bisa pakai T, suka-suka aja. Koma N min 2. Gitu. Ini sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, tadi ada 2 tabel ya, ada Pearson, ada Spearman. Nah, Spearman itu lebih ke kayak gini nih, non-parametrik. Non-parametrik, jadi kayak ranking gitu kan. Yang apalagi kategori itu kayak misalnya laki-laki perempuan, tapi dikit banget laki-laki perempuan ya, pokoknya kategori lah 1 sampai 5 gitu, setuju tidak setuju kayak gitu-gitu. Itu juga bisa dihubung terdapat hubungan antara tingkat kemarahan dengan berat badan. Misal, berat badannya parametrik ya. Tingkat kemarahan dan tingkat kesetresan ya. Apakah terdapat korelasi linier antara tingkat kemarahan dan
tingkat kesetresan. Itu lihatlah rank Spearman. Kemudian kalau persen ya kalian tahulah kayak, ini kayaknya kebalik deh. Ini kebalik ya yang ini sama ini. Jadi kalau Spearman itu intinya yang, nah ini nih. Tingkat pendidikan, ini Spearman nih, contoh kategori. Gitu ya. Ngerti kan? Ini dibalik sendiri ya. Jangan lupa loh, dibalik sendiri. Saya kayak pernah lihat deh soal yang menanyakan itu. Oke. Nih, kan ada soalnya. Kerjain nggak? Kalian apa saya? Gitu dong. Ya udah, kerjain. Saya stop dulu deh. Bu, saya izin share screen ya, Bu. Kamu share screen ya? Iya. Jangan kalian kalau saya share PowerPoint kalian langsung cari soalnya ya? Bu, Cepet amat. Ya, bagus. Bu, tapi Coba. kan tadi Ngomong-ngomong itu kamu kok berisik banget? Ya, Bu, bentar ya, Bu. Bentar, Bu. Bu, kan tadi kan di soalnya bentar, mana ya? Ini. Nah, kan di soalnya seperti ini, Bu. Nah, jadi sepaham saya itu mengerjakan yang ini pakai rumus 1, 2 yang ini, Bu. Iya, benar. Nah, tapi Jadi tapi yang saya bingungkan itu yang ZX, Bu. ZX Oh, dan ZY iya. itu tuh nilai apa gitu, Bu? Oh, saya nggak buat ya rumusnya. ZX sama ZY sama aja nyarinya. X dikurangin X bar dibagi standar deviasi X. Berarti kamu di kolom B9 itu Bentar, turunin dulu ke bawah tuh. A10 tuh turunin ke bawah. Insert dulu. Oh ya. Itu turunin dulu ke bawah. Satu aja. Udah jangan banyak-banyak. Nah, di bawah sum kuadrat. Iya, rata-rata. Nah, itu rata-rata. Bentar ya, Bu. Bagi 5. Oh iya, betul. Sama standar deviasinya juga cari. Bu, ada rumus cepat standar deviasi, Bu. Ya, sama dengan STDEV. STDEV yang? Nah, udah buka kurung langsung. Oh, yang ini ya, Bu, yang berarti. Ya, yang udah STDEV. Ya, SROT. B2 sampai B6. B6. Udah, Bu. Nah, tutup. Begini, Bu. Oh ya. Tarik. Nah, tadi G1 dulu. G1 kamu buat ZX. ZX, ini Z, ya. Iya, cakep. Nah, di bawahnya, ya, cari deh ZX sama dengan. Tadi rumusnya gimana, Bu, ZX? Jangan tulis ZX lagi sama dengan. Oh ya. Sama dengan B2 atau B2. B2. Dikurang rata-rata. Dibagi. Oh ya, Bu, bentar. Standar deviasi. Ya. Standar deviasi. Yang Z-nya juga seperti itu. B9, ya, tapi B9-nya kunci dulu. 9-nya di dolar dulu. B9. Bu, dolarnya itu benar antara B sama 9 atau dolarnya 9. Nah, 9 di antara B sama 9 dolarnya. 2 kan, Bu, bukannya 2 gini ya, Bu? Enggak, satu aja. B-nya hapus. Jadi itu rumus sepanjang hidup Mas harus tahu. Jadi ngedolar itu mengunci, kan B itu kolom ya. Semuanya dengerin kan ya. B itu kolom, 9 itu baris. Ya kan? B itu kolom, 9 baris. Kalau dolarnya ada di dua-duanya, berarti kalian mengunci kolom dan baris.
dimanapun digerakkan itu tidak akan bergerak. Tapi kalau dikunci depannya 9, berarti kalian mengunci baris ya. Jadi kalau coba kamu tarik itu, dia nggak akan jalan dari 9, tapi narik ke C, dia akan jalan ke C9. Kalau ngunci B-nya, dia nggak akan jalan dari B, tapi akan turun ke bawah. Iya, turun ke bawah. 9-nya bisa jalan jadi 10. Jadi ngunci Iya, Bu. masing-masing itu. Ya, coba. Iya. Dah, Ya. tinggal tarik. Oke. Tarik ke sini kan, Bu, berarti. Ke sini dan ke sana. Ke bawah dan Oh, ke ya. samping. Oh, berarti nyoba tadi mengenai yang dolar tadi ya, Bu ya? Iya. Kok gerak bentar, sih Bu. dia? Oh, standar Bu, tapi yang ini deviasinya nggak kamu nggak kunci. Standar deviasinya juga kunci. Oh, iya. Standar deviasinya berarti yang dikunci 10-nya kan? Dolar. Begini, Bu. Yang ini Tarik semua dong. Oh. Tarik semua. Itu ketarikan itu. Nggak usah sampai iya, Bu. sampai 6 Maaf, aja. Bu. Oh ya. Udah, Bu. Nah. Tapi tadi hasil kamu berapa yang rumus 1? Rumus 1, bentar. Astagfirullah. Gini, Bu. Kayaknya salah deh. Ini maksudnya gimana, Bu? Kan coba. Iya. Iya, coba jabarin. Kayaknya sih salah jumlahnya. Kan ini kan N, Bu. Gini aja deh, buktiin pakai rumus 2. Rumus 1 sama 2 harus sama. Coba kerjain rumus 2 dulu deh. Saya juga lupa. Oh iya. Kayaknya ini di berarti PowerPoint-nya Triola ada deh langsung jawaban. Berarti ini Z di atas aja. Berarti dikali kan, Bu, ya? ZX kali ZY. Iya, dikali. Oh iya. Buat di sampingnya tuh di I1. Iya, Bu, bentar ya, Bu. Terus di sum. Ya ampun, Bu, saya deg-degan. Ini berarti dibagi salah sih kayaknya. N-1. Gak apa. Iya, Bu, beda. Berarti yang benar yang ini ya, Bu ya? Iya. Berapa? Gimana? 0,591. Nah, itu betul. Berarti kamu salah rumusnya. Paling salah kurungan doang sih. Coba kamu jabarin rumus kamu. Iya, bukan, ini kan pertama kan N. Paling belum ada yang belum dikurung gitu-gitu nggak sih? N A2 D7. Kan ini X kali Y sum. Terus habis itu B7. B7-nya kan X sum Ya, coba bawahnya ya, Bu. Sini tuh yang akar yang pertama kan ini kan itu pangkat 1 apaan itu? Oh, ya Allah, yang nggak bisa gitu, SKRT aja. Oh iya, oke. Ntar dia ngebaca. Bisa nggak ya gitu? Kecuali 1/2-nya kamu kolongin tadi, bisa kan? Oh iya. Oh, berarti kalau yang kayak gini tuh bacanya pangkat 1 terus hasilnya dibagi 2 gitu ya, Bu? Iya, kali. Nggak tahu dibaca apa. Oh ya, Bu, coba ya, Bu ya. Lagian ngapain pakai itu, SKRT aja. Ulang, Bu. Ya udah deh. Ya udah ya, segitu berarti. Terus soalnya sampai segitu doang. Ya, tadi dikatakan apakah benar memakai korelasi. Nah, berarti kan uji lagi kan? Pakai yang berarti uji. Ya, ada kamu buat dulu hipotesisnya. Iya, betul. Hipotesisnya bikin dulu. Tapi di sini critical value-nya kan dapat dari mana gitu, Bu, angkanya tadi? Iya, kan tadi ada tabelnya. Coba buat H0 dulu.
Bentar, Bu. H0-nya apa? Sama dengan P-nya ini aja ya, Bu. Berarti P-nya kan, Iya. berarti kan tidak terdapat Kok korelasi P sih? linear. Oh, rho. Ya. Rho Iya. gitu tulisnya. Oh, tulis rho aja. Nulisnya rho. RHO. Iya, Bu. Ya. RHO. Iya bener, RHO. RHO-nya berarti Sama dengan 0. Coba ya, udah. RHO tidak sama dengan 0. Aduh. Sama dengannya gimana ya, Bu ya? Tidak sama dengan, tulis saja. Tidak sama dengan. Nah, rho sama dengan 0 artinya apa? Kalau rho sama dengan tidak terdapat korelasi. Tidak terdapat korelasi antara Tadi sol dan tinggi kalau tidak salah. ya, sol dan tinggi badan gitu ya. Harus tahu maksud saya artinya. Nah, sekarang cari nilai R. Tinggi badan dan lebar sepatu itu variabel numerik. Kamu balik ke apa tadi? Ke tabel, lihat tabel. Kamu Bu, harus pakai cari. yang ini aja, Bu. Iya, R-nya emang itu. Ngapain kita cari susah-susah kalau nggak dipakai? Ya itu. Oh ya, berarti. Ya, itu R. R-nya segitu ya. Nah, kemudian cari nilai critical value-nya. Cari di tabel berapa. Kamu harus lihat R berapa, harus lihat tabel apa. Aduh, bentar. Bu, Pearson tapi atau Spearman. apa ya, Bu ya? Dia numerik, bukan rank. Jadi kamu harus melihat tabel Pearson. Lihat tabel Pearson-nya berapa. Di tabel Pearson tadi N-nya itu 5. Nah, tapi Pearson yang ini 5. Nah, tapi di sini kan ini ada alfa gitu ya, Bu. Saya bingung alfanya berapa. Iya. 0,05 aja. Kalau nggak ada di soal, 0,05 aja. Berarti yang ini 0,05 aja. 95% ya. Berarti 878. Ya, tulis. Astaga. Ya udah, Bu. Ini sama dengan terus tadi dibandingkan ya. Nah, bandingin. Berarti R-nya pakai ini ya, Bu ya. Pakai ini ya, Bu ya. Pakai R yang seperti ini kan. Iya betul ya. Kirain saya mau ngapain. Berarti berarti dia kurang dari, Bu. Iya. Dari, Bu. Terus ini, Bu. R kurang dari tidak tolak H0. Tidak tolak H0 berarti H1. Bahwa benar. Tidak tolak H0. Ya kok makan lagi ya? Maka karena tidak menolak H0 maka terdapat korelasi linear. Hah? Gimana? Nggak tolak H0. Oh iya, tidak terdapat korelasi. Ini sering banget kebalik ya, hati-hati. Tidak tolak H0. Yang kita harapkan, inget-ingetnya tuh yang kita harapkan adalah tolak H0. Tapi kita mengharapkan korelasi gitu. Jadi tidak tolak H0 kalian harus sedih dulu, hati-hati baca H0-nya. Nah, ya. Gitu kan, Bu. Oke. Berarti saya stop sharing ya, Bu. Oh iya. Oke, makasih ya.
Kamu mengharapkan nilai apa tidak? Oh iya, mengharapkan nih kayaknya. Iya, Bu. Oh iya. Makasih, Bu. Oke. Tadi Yola ya, satu lagi ya, Yola udah ya? Enggak, saya tandai. Kalian udah hampir semua loh 100. Udah deh. Udah deh. Oke, lanjut ya. Belum share screen ya. Mana sih Zoom? Mana ya? Oke, aduh. Ya, jadi gitu ya. Jadi ketika kita dapat soal seperti ini, yang ada per individunya gini dibandingkan ya satu ya. Itu kita bisa pakai rumus 1 ataupun rumus 2. Dua-duanya kayak ribet ya. Kayak ribet. Padahal ribet. Enggak, padahal simpel. Ya udah bisa kan langsung. Bahkan pasti tadi Lola bisanya sebelum ini saya rencanakan bertanya. Ya nggak sih? Ya, jadi dari soal ini korelasi antara panjang sol sepatu dan tinggi badan ada 0,59. Tapi apakah korelasi tersebut menggambarkan hubungan antara sol sepatu dan tinggi badan? Ternyata setelah dibuktikan tidak ya. Dasar aja dia memiliki korelasi karena variabelnya ketika panjangnya gede, misalnya ya, panjangnya gede, ininya tinggi badan orangnya juga tinggi gitu. Tapi ternyata setelah dibuktikan melalui uji hipotesis tidak terdapat korelasi linier antara sol sepatu orang sama tinggi badan dia. Padahal harusnya mungkin ya berhubungan ya. Ya, kayak gitulah. Tapi yang kayak tadi saya bilang, korelasi belum tentu menggambarkan kausalitas. Jadi ketika kalian mau melihat hubungan kausalitas antara variabel X dan Y, sebaiknya kalian mencari nilai regresi dari variabel tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke regresi ya. Kita masuk ke regresi. Kalian harusnya sudah akrab ya sama yang namanya regresi. Regresi ini adalah alat ukur yang dapat menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat pada beberapa variabel. Tapi lagi-lagi saya bilang di kuliah ini kita batasin dulu dengan regresi sederhana. Pasti ntar kayak misalnya siapa? Al-Shafa kan kamu bikin regresi pasti buntutnya panjang ya. Maksudnya variabel X-nya pasti banyak kan? Banyak nggak sih? Banyak nggak Al-Shafa? Mungkin, Bu. Belum buat soalnya. Tuh, kayaknya 10 deh kalau Al-Shafa tuh. Iya, Bu. Ya, jadi banyak kan kalau tesis, kalau skripsi, atau tugas akhir kalian mungkin banyak gitu variabel penjelasnya. Karena memang nggak mungkin sih, maksudnya bukan nggak mungkin, memang kurang bagus ketika sebuah variabel Y hanya diprediksi oleh satu variabel independen. Ya, satu variabel independen. Tapi di sini kita batasin lagi bahwa yang kita pelajari atau saya ajarkan adalah regresi linier sederhana. Jadi ada regresi linier sederhana, ada regresi linier berganda. Multiple regression gitu ya. Multiple regression punya lebih dari satu variabel penjelas. Tapi kalau yang namanya sederhana, dia cuma punya satu variabel penjelas. Nah, untuk jargon
untuk istilah-istilah dalam regresi ini kalian juga harus khatam. Kayak misalnya aduh. Y ini adalah variabel yang akan diteliti gitu ya. Y ini variabel yang akan diteliti. Dia disebut juga variabel respon. Kalau X ini kan prediktor. Satu-satu deh. Y itu juga disebut variabel respon karena kenapa lagi nih? Hilang ya? Variabel Y disebut juga variabel respon. Nah, kenapa dia disebut kok bebas sih? Dependent. Dependent itu tidak bebas asal. Bentar. Ngapain saya keluar ya? Bentar. Ini mana sih tadi? Ya. Tadi mana? Nih ya. Ini dependent. Nah, ingat-ingat aja ya. Gara-gara ada ini. Jadi kalau dependent dia nggak bebas. Kenapa dia nggak bebas? Karena dia itu dipengaruhi dan tergantung dari besaran X. Dia nggak bebas. Kalau X itu disebut variabel independen atau bebas. Ya dia bebas berapa aja, tidak dipengaruhi yang lain. Dan sebaiknya memang tidak dipengaruhi variabel penjelas yang lain. Jadi kalau misalnya punya lebih dari satu variabel penjelas, atau explanatory variable, X-nya ada berapa tadi? Kayak alpha 10 gitu ya. X1 sama X2, X3, X4 itu sebaiknya tidak saling mempengaruhi. Tidak saling mempengaruhi. Jadi misalnya Y itu misalnya adalah GDP. GDP itu pertumbuhan ekonomi PDB ya. Dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga gitu kan X1-nya. Ntar X2-nya kalian buat lagi konsumsi anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sama konsumsi anggota rumah tangga kan kayak sama-sama aja. Bedanya cuma konsumsi rumah tangga dibagi jumlah anggota keluarga sama dengan konsumsi anggota keluarga misalnya gitu ya. Itu X1, X2 itu saling berhubungan. Jadi ketika kita melakukan regresi, kita harus memenuhi asumsi-asumsi dulu ceritanya gitu ya. Salah satu asumsinya adalah X1 dan X2 itu tidak memiliki korelasi. Tidak memiliki korelasi. Nah, ketika X1 dan X2 itu berkorelasi, takutnya menyebabkan prediksi terhadap Y itu tidak tepat. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua variabel yang berhubungan atau berkorelasi, satu dibuang aja. Karena sama aja misalnya konsumsi rumah tangga sama konsumsi anggota rumah tangga. Itu kan dia juga kayaknya, dia juga gitu. Jadi satu aja yang mempengaruhi itu udah cukup gitu. Nah, misalnya apa ya? Misalnya kita buat ini cara baca dulu ya, cara baca ceritanya. Saya Y cap gitu sama dengan 2
plus, ini yang gampang-gampang aja ya, 1,5 kali X. Gitu. Ya kan? Misalnya ini adalah persamaan regresi. Kan? Ini adalah persamaan regresi. Ini disebut intercept. Ini disebut slope. Slope. Kemiringan gitu ya. Kemiringannya 1,5. Pasti udah pada belajar kan yang kayak gini di SMA. Ya kan? Jadi bacanya gini. Kalau intercept 2, ketika X 0, Y akan bernilai 2. Misal PDB tadi ya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya itu Y. Pertumbuhan ekonominya Y, kemudian X-nya konsumsi rumah tangga. Jika tidak ada konsumsi rumah tangga sekalipun pada periode itu, PDB atau pertumbuhan ekonomi itu akan tetap ada senilai 2. Gitu ya. Kenapa? Mungkin karena adanya variabel-variabel penjelas lain yang misalnya tidak ada di model kalian. Misalnya, selain ada konsumsi rumah tangga, sebenarnya kan pertumbuhan ekonomi masih dipengaruhi oleh investasi, masih dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Jadi tidak, pengeluaran rumah tangga itu bukan satu-satunya variabel yang dapat menyusun pertumbuhan ekonomi, itu misalnya. Nah, misalnya lagi cara bacanya si X ini, ketika konsumsi rumah tangga naik 1 satuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 1,5. Gitu ya. Ketika kalian pakai variabel misalnya konsumsi rumah tangga ya dalam satuan juta rupiah, ya jika konsumsi rumah tangga naik 1 juta rupiah, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik 1,5 itu misalnya. Di mana, tapi jangan lupa bilang di mana variabel-variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dianggap tetap. Gitu ya kalau baca regresi. Oke. Kemudian oh ya ini tadi. Jadi kalau nambah lagi nih ya, nambah apa namanya? Nambah notasi. Jadi semuanya itu ada populasi, ada sampel. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan regresi, selanjutnya adalah kita harus menguji apakah slope dan intercept itu signifikan atau tidak. Sama ujinya seperti uji hipotesis itu, tapi kemarin kesepakatannya di dosen tidak diajarkan sih sampai hipotesis. Jadi kalian cukup sampai mencari nilai-nilai apa namanya B0 dan B1 ini. Jadi kalau misalnya ini ya, ini jargon notasi ya, notasi baru. Kalau beta itu menggambarkan populasi pada parameter. Kalau sampel berarti B. Gitu. Nah, gimana cara mencari beta 0 dan beta 1 atau B0 dan B1? Ini rumusnya ya. Tampak ini ya, tampak rumit. Padahal mah rumit. Ya, nggak usah terlalu diperhatikan yang seperti ini, tapi dipelajari aja ketika ada soalnya ya dikerjakan. Karena menurut saya nggak mungkin ya kalian membuat sebuah regresi dalam dunia nyata. Kecuali dunia ujian, beda. Dunia ujian tidak nyata, tapi nilainya nyata. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu tugas akhir atau tesis atau skripsi terserah, nggak mungkin kalian cari satu-satu kayak gini. Pasti kalian akan menggunakan software
atau menggunakan apalah minimal Excel gitu ya untuk mencari besaran B1 dan B0. Ada yang mau nanya? Oh enggak. Udah kresek-kresek soalnya. Enggak ada ya? Ya, jadi ada. Jadi kalian tidak kaget. Ya ada. Siapa tuh? Kepencet Bu. Oh, kepencet. Oke. Nggak nanya. Kamu mau ngerjain? Belum, soalnya belum ada. Jadi tidak mungkin kalian menentukan beta 0 dan beta 1 itu dari rumus seperti ini menurut saya ya. Tapi di ujian ada. Jadi kalian harus tetap mempelajari rumus ini gitu. Setidaknya kalian tahu cara mengerjakannya. Nanti kan bisa pakai Excel atau sebagainya. Nah, ini strategy for predicting value of Y. Ya. Jadi sebaiknya tadi kita sebenarnya udah menuju ke regresi ya. Kita sudah menuju ke regresi, yaitu scatter plot dulu antara X dan Y. Ya, scatter plot dulu antara X dan Y. Kemudian kalian baru bisa menemukan apakah si X dan Y itu linear atau enggak. Karena R yang kita gunakan tadi, yang panjang tadi rumusnya yang tampak ribet itu hanya untuk mencari korelasi linear dari hubungan X dan Y. Ya, jadi bukan untuk kuadratik gitu ya. Nah, ketika itu terdapat hubungan linear, udah di scatter plot, terdapat hubungan linear. Tapi kalau misalnya ujian nggak usah scatter plot, kalau nggak disuruh ngelamain, pasti yang ditanya linear. Jadi kalau itu udah di scatter plot, ini saya ngomongnya untuk dunia nyata ya. Emang kita nggak nyata. Jadi misalnya udah di scatter plot, kemudian kalian lihat ada hubungan linear, baru cari R dengan cara seperti itu. Dengan rumus. Kemudian baru kita uji apakah R tersebut benar, X dan Y tersebut benar memiliki korelasi atau tidak. Itu ya. Ketika dia sudah memiliki korelasi, terbukti nih punya korelasi, baru kita buat model regresinya. Jadi kita bisa bikin regresi equation atau model regresi jika kita sudah tahu kalau si X dan Y itu punya korelasi linear. Ya, yang kita bahas itu linear. Karena model regresi ini juga kan model regresi linear kan. Kalau model regresi kuadratik udah pasti X-nya ada kuadratnya. Oh, bisa. Nah, ketika jadi ini ya, ketika Y sama dengan B0 plus B1X, teman-teman masukkan nilai X, kemudian dapat yang namanya Y cap. Y cap pasti ada, misalnya Y cap ya. Y cap itu akan ada di sini nih. Nih, ini adalah garis linear terbaik, best fit model gitu, yang didapat dari hasil regresi yang teman-teman buat. Nah, sebenarnya nilai-nilai Y sebenarnya misalnya ada di sini gitu, di sini gitu ya. Nah, tapi dari model kita dapat garis ini, garis lurus karena dia hubungannya linear. Gitu. Selisih antara Y dan Y cap itu disebut residual. Oke.
Jadi ada residual itu sama dengan deviasi. Deviasi itu ada yang bisa dijelaskan, ada yang tidak bisa dijelaskan. Itu istilahnya aja. Explain and unexplained. Unexplained itu adalah selisih antara Y sebenarnya dengan Y yang diprediksi. Itu yang tidak dapat dijelaskan. Kita prediksi sebesar ini, tapi hasilnya segini. Selisihnya tuh ada errornya. Nggak bisa dijelaskan karena itu adalah deviasi yang terjadi dari variabel-variabel yang nggak ada di model gitu. Gitu ya. Nah, kalau selisih antara hasil prediksi kita dengan rata-rata set dari nilai Y-nya itu disebut explained deviation. Itu istilahnya aja. Unexplained plus explained sama dengan total deviasi. Ini tuh sekedar kalian tahu aja ya. Sekedar kalian tahu bahwa ada gitu. Ada deviasi. Deviasi artinya deviasi sama dengan residual. Deviasi sama dengan residual. Residual adalah selisih antara hasil prediksi dengan hasil prediksi sama yang sebenarnya gitu ya. Nah, ketika ini dijumlah, kemudian dikuadratkan, kan jadi kayak gini nih. Ini sama ya jadinya. Ini sama-sama atasnya. Ini nggak usah terlalu dipikirin. Ini tuh kayak pengantar kalau mau ke sini. Tadi kan ada ya R itu korelasi. Ketika nilai R itu dikuadratkan, itu jadi koefisien determinasi. Udah saya jelaskan ya tadi koefisien determinasi itu yang menjelaskan besarnya yang dapat dijelaskan, bisa menjelaskan variasi nilai X dari hasil regresi itu. Jadi misalnya Y sama dengan A plus BX, itu koefisien determinasinya sebesar 0,8, berarti model itu dapat menjelaskan variasi nilai Y sebesar 80%. Sisanya kemana? Sisanya ke yang tidak ada di model. Error yang tidak ada di model. Dan tidak usah dipikirkan. Nah, di sini cuma mau bilang kalau rumus R square itu adalah explain variation per total variasi. Ya, yang kayak tadi. Tapi menurut saya kalian cari saja dengan cara mengkuadratkan nilai R. Itu sama aja dan lebih simple. Ini nggak usah. Oh iya ini. Jadi kalau di regresi itu ya, kalau di regresi selain ada nilai R, nanti ada nilai adjusted R square. Adjusted R square ini penting dibaca juga di R square untuk model regresi yang explanatory variabelnya lebih dari 1. Adjusted R square ini adalah R square yang disesuaikan ya, bahasa Indonesia. R square yang disesuaikan dengan banyaknya variabel independen. Jadi kalau misalnya suka main model gitu ya, nyoba-nyoba. Misalnya kalian bikin model regresi dengan variabel penjelas atau explanatory variable atau independent variable itu 3, X1, X2, X3. Kemudian di model kedua ilangin 1. X1, X2 aja. Atau tambah 1 sampai X4. Ntar adjusted R square-nya berubah. Gitu. Adjusted R square itu penting juga. Beberapa peneliti dan akademisi lebih membaca adjusted R square ketimbang R square.
terutama kalau mereka membuat beberapa model di mana explanatory variabelnya diubah-ubah. Kadang-kadang ini masuk, kadang-kadang ini dikeluarkan, seperti itu dicoba-coba. Oke. Ya, contoh soal. Gak ada yang mau ngerjain? Halo? Aduh. Yaudah deh, saya. Bu, saya mau ngerjain ya. Jadi ceritanya ada. Saya masih nggak bisa loh share kayak si Zaki itu. Soalnya nggak ada. Apa sih tulisannya? Nggak ada beneran deh. Oh, desktop ya? Ini bukan sih. Nanti nilainya kelihatan. Udah. Dihapus dulu. Cancel. Sorry. Save. Oke, coba ya saya share. Kayak Zakia. Udah kelihatan belum? Aduh. WA pula. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Oh ya. Lupa saya tadi ngeliangin WA-nya. Terus saya mau ngapain dong? Oh ini ya, udah kelihatan semua ya. Nah, diketahui data tentang GDP dan nilai investasi di negara sukses makmur pada tahun 2000 sampai 2009. Berarti ada 10 observasi dengan nilai GDP dan investasi seperti itu ya. Berdasarkan data di atas dengan tingkat signifikan, apakah terdapat hubungan antara GDP dan investasi di negara sukses makmur? Jika nilai investasi sebesar 15, berarti semua ya urutan ya. Cari korelasi, kemudian cari regresi. Gimana kalau korelasinya kalian aja yang cari? Saya langsung ke regresinya. Supaya nggak lama gitu. Habis 951. Cepet. Ya. Ceritanya gini. Gitu kan? Benar kan, GDP investasi. Ceritanya dia Y, yang ini X gitu ya. Investasi mempengaruhi GDP. Dia nanya apa dulu ya? Dia nanya, jika nilai investasi sebesar 15 juta kan, dia bilang minta perkirakan nilai GDP-nya berdasarkan nilai investasi. Dari situ kita udah harus berpikir bahwa investasinya itu akan menjadi variabel independen, kemudian GDP akan menjadi variabel dependent. Karena saya nggak hafal rumusnya, saya mau copy gitu. Tapi saya ada cara cepat. Nggak usah. Ntar kita belajar yang cara cepat dan lambat. Semua ya XY, XX kuadrat, X kuadrat berarti sama. Kemudian di sini ceritanya X kuadrat ya. Kuadrat di sini Y kuadrat. Terus apa lagi? XY udah sama dengan kuadrat. Ini juga kuadrat, ininya juga kuadrat, ininya juga gini, ini sama dengan X kali Y. Salah saya ya, ini Y ya. Nah, kalian mah nggak bilang-bilang. Ini X ya. Jangan kebalik ya, kalau kebalik kasih tahu ya. Oke, kita coba dulu nyari. Oh ini dia butuh X kuadrat. X bar. Dia butuh X bar.
walaupun tidak dibutuhkan. Oke, dari B0 ya. Oh, dia butuh itu juga standar deviasi. Ya, walaupun tidak dibutuhkan, kita buat aja. B0. B0 sama dengan Y bar. Y bar mana? Y bar dikurang. B1 dulu. Kita nyari B1 dulu. Oke. Maaf ya. R sama dengan, kan dia suruh nyari R-nya dulu ya. Ceritanya saya udah nyari R-nya. Padahal belum sih. Ini ya, R-nya ya. Saya cari tuh. Tuh, R kali SY. SY itu mana? Ini ya. Dibagi SX. Tuh, ceritanya segitu. Butuh, oh ya yang kedua, ceritanya kedua deh. Sama dengan N-nya 10 ya. Dikali sigma XY. Sigma XY ini dikurang sigma X, sigma Y. Oke, terus dibagi, ntar kurungnya ya, 10 dikali sigma X kuadrat. Ini dong, sigma X kuadrat nih ya. Dikurang sigma X dikuadratkan. Itu sigma X benar ya. Sigma X dikuadratkan. Oke. Ceritanya ini dikurung. Itu ini juga untuk berhati-hati kita kurung aja yang nakal-nakal. N kali iya ini itu Nah, sama ya. B1. Kemudian nyari apa? B0. B0 pakai cara 1 dulu. Sama dengan Y bar. Y barnya mana? Y bar. Ini ya. Y bar dikurang B1X. B1 kali X bar. Kurung ya. Oke. Cara kedua adalah sigma Y. Sigma Y yang mana? Sigma Y ya. Dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu betul. Sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Nggak ada sigma Y kuadrat kan? Oke. Ini oke. Dibagi N dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat mana ini lagi. Dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Itu masih kayaknya. Itu ya. Ini dikurang dulu. Dikurangnya ada 4 kali. Dah, sama kan? Sama. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan B0 4,73 ditambah, karena B1-nya positif, jadi ditambah 1,0156 X. Gitu ya. Nah, prediktornya seperti itu.
Kemudian dia nanya apa? Apa sih yang dia tanya? Mana sih? Jika nilai investasi $15, berapa perkiraan nilai GDP? Dia mau investasi $15. Ceritanya X sama dengan 15 gitu ya. X sama dengan 15. Nah, 15 juta dolar apa 15 dolar sih? 15 juta dolar. Kalau 15 juta dolar benar gitu karena ini apa namanya satuannya itu juga. Nah, berarti jutanya nggak usah kita bahas kan? Karena ini satuan di sininya nih juga jutanya tuh di atas gitu, nggak usah dimasukin 15 juta, jadi 15 aja. Jangan sampai salah ya di satuan. Y sama dengan 15 dikali B1 ya, dikali B1 ya kan, ditambah slope intercept. Jadi bacanya jika investasi sebesar 15 juta dolar, maka GDP negara apa tadi sukses makmur adalah sebesar 19 juta dolar. Atau kalian baca ini regresinya ini, jika GDP investasi naik satu satuan, maka akan mengakibatkan GDP naik sebesar 1,015 satuan. Oh iya, ini juga sebenarnya jangan lupa koreksi ya, karena kalian kan pakai Excel. Kayaknya bisa. Ini kan, kalian bikin dulu scatter plotnya. Scatter plotnya kayak linear kan, kelihatan ya, linear. Ini kasih trend line. Tuh. Ini diklik yang linear ini, ya kan, kelihatan ya. Diklik linear, kemudian keluarin aja tuh equation-nya. Kok dia terbalik sih? Beda ya? Oh ya ampun. Coba ya. Jangan deh. Sayang. Kali terbalik. Saya juga nggak tahu salahnya di mana. Nah, bener kan ini ya? Kelihatan nggak sih? Hai, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ya jadi jangan lupa koreksi ya. Tapi saya nggak terima juga kalau kalian kerjain kayak gini. Ini cuma cheating sheet dari saya. Jadi ini cheating sheet dari saya ya. Kalau misalnya bikin regresi itu cara cepatnya bisa gitu. Ya bisa juga pakai Excel-nya, ada data analisnya nggak sih? Tapi nggak usah lah ya. Nah ini ada data analis. Di sini juga bisa regression. Tapi biasanya ini tuh entah rounding kita beda biasanya. Tuh kalau misalnya mau tites itu sudah tersedia semua di Excel. Tinggal kalian pelajari rank, persentil tuh kan. Kalian merasa sia-sia nggak belajar sama ini? Tuh ANOVA semuanya ada, korelasi, covariance, semuanya ada ya. Jadi di explore Excel masing-masing. Excel Windows sama Excel Mac masih berbeda, Sadam. Sadam ada nggak, Sadam? Lagi tidur ya? Biasanya goreng telur. Oh, biasanya goreng telur. Ya, jadi kalau misalnya
Excel saya sama Excel kalian berbeda. Nanti kalian explore lagi Excel kalian ya. Tadi tahu kan caranya? Ini saya ulangin deh, saya ulangin. Udah jam 10, sorry. Lewat ya. Ini insert scatter plot gitu ya. Scatter plot. Kemudian tandain ininya diklik dulu nih. Ceklek gitu. Kok jadi gini sih? Oh iya benar. Klik. Terus add trend line, kemudian linearnya ini terus di display. Nah, tadi kan kalian juga sempat lihat itu berbeda kan? Ya, sempat lihat ya. Itu tuh beda equationnya. Ternyata perbedaannya disebabkan oleh letak. Jadi dia mau X-nya itu di depan, Y-nya di belakang gitu. Itu doang. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Udah jam 10 ya. Halo? Belum. Bahkan udah ada yang hilang loh. Itu yang hilang siapa? Hah? Safa kayaknya kelempar, Bu. Itu yang hilang Oh, kelempar. Bisa kelempar. Atau Sadam lagi itu goreng telur. Sadam masih ada. Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup ya sampai di sini. Oh iya, saya nanti aja deh. Gimana mau ngomongnya? Minggu depan ingetin ya. Saya tuh ya. Kamu lihat-lihat lagi ya Sadam Excel kamu. Jadi saya berniat mengisi, kayaknya saya harus mengisi nilai tugas kalian. Tapi kan saya kan pemalas ya. Saya malas gitu ngoreksi, saya malas punya utang. Jadi saya pengen kayak pertemuan terakhir kita kayak game soal-soal gitu. Oke, nanti saya bagi kelompoknya. Mau kalian apa saya yang bagi? Saya aja deh. Saya mau bagi berdasarkan nilai. Saya mau bagi berdasarkan nilai, jadi nilai yang tinggi-tinggi itu jadi kayak leadernya. Nilai yang rendah-rendah akan saya taruh jadi jubirnya. Nilai yang tengah-tengah akan jadi pemencet belnya. Ya, oke. Udah, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, oh iya, siapa tadi yang juara 1? Irsya. Jangan lupa ya, kirim alamat ke saya. Oke? Ya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.